Seminggu merupakan waktu yang lama bagi sebagian orang, namun singkat bagi perkembangan dunia combat sport Indonesia. Terkhusus akhir-akhir ini yang sedang semakin menarik untuk kita bahas. Dan berikut Kebelet Tarung telah merangkum apa-apa saja hal menarik yang terjadi di jagat combat sport Indonesia seminggu kebelakangan ini. Berita pertama diisi oleh Redo Rocky. Bila di Beyond Redo membuat semua fighter di divisinya kelas 51 kg terlihat mudah, hal itu tidak berlaku di One. Budaya Muay Thai yang kental yang ditanamkan para warga Thailand sejak kecil memaksa Redo harus bertekuk lutut saat tampil di promotor besutan Chatri Sityodtong, sekalipun fighter yang dihadapinya seorang Fahli Kid. Sosok fighter berusia 18 tahun yang juga belum lama memulai debutnya, sama seperti Redo. Di ronde pertama, Redo memulai pertandingan tersebut dengan rasa percaya diri, dengan melesatkan beberapa serangan yang terlihat telak mengenai fighter jangkung di hadapannya. Namun Fahli Kid yang notabene menjadi fighter tuan rumah tak begitu saja membiarkan Redo mempermalukannya dan memberikan perlawanan hingga bel tanda berakhirnya ronde pertama pun dibunyikan. Masuk ke babak kedua, di sini Fahli Kid semakin menunjukkan hasil dari didikan Muay Thai keras yang ditanamkan sejak kecil yang kita bahas di awal tadi. Hingga di babak ini pun Redo dibuatnya jatuh 3 kali, yang menjadi perdebatan karena jatuhnya Redo di awal ronde dinilai banyak orang sebagai knockdown, bukan slip atau yang lain, dan hal itu masuk akal menimbang bila kita lihat setelah jatuhnya tersebut, Redo nampak tak seberingas di awal, juga nampak sepoyongan menerima serangan brutal dari Fahli Kid. Hingga masuklah ke babak terakhir, di sini Redo mau tidak mau harus mengejar KO untuk bisa memenangkan babak penentuan hidup mati tersebut. Namun sayang, agaknya menghadapi kebrutalan Fahli Kid yang juga memiliki jangkauan yang lebih jauh darinya tersebut benar-benar membuat Redo terkuras habis sampai dirinya pun dinyatakan kalah atas laga 3 ronde ini. Masuk ke berita kedua sekaligus yang terakhir yang datang dari dalam negeri, dan tentu bila kita membahas industri combat sport dalam negeri, hal itu tak lepas dari nama Beyond Combat, terlebih lagi promotor tersebut tengah menggelar Beyond Tryout, sebuah pintu gerbang paling masuk akal untuk para fighter bertanding di atas panggung Beyond Madness maupun Beyond berangka. Awalnya, kedatangan Beyond Tryout kali ini disebut-sebut merupakan ajang Madness yang dibungkus dengan versi amatir. Namun, tim Kebelet Tarung sendiri lebih suka menyebutnya satu event yang kastanya lebih tinggi daripada PON, di mana beberapa dari fighter PON yang turun gunung di luar dugaan mampu ditumbangkan oleh fighter yang mungkin prestasinya tak seprestisius event 4 tahunan tersebut. Dan dari puluhan fighter yang sudah terdaftar, ada 4 fighter yang menarik untuk kita bahas di tryout kali ini. Pertama, ada Putu Michelle Slayer yang merupakan boxer tulen yang dirakit ayahnya sejak kecil untuk menjadi predator di masa depan, yang di tryout kali ini membabi buta dan membuat fighter yang dihadapinya nampak tak selevel dengan kehebatannya, di mana dirinya berhasil menuntaskan tugasnya hanya dalam 1 round lewat KO dengan hook keras yang tepat mengenai rahang lawannya. Kedua, ada Iksan Lani, seorang fighter MMA yang bertanding di Rush Kick Striking, yang bila dilihat dari stance serta gaya bertarungnya, fighter berwajah sangar satu ini memiliki basic boxing yang sangat kental. Namun sayang, kebolehannya tersebut belum bisa membawa dirinya hingga ke grand final setelah dirinya berhasil dikalahkan oleh Erwin, fighter yang di akhir turnamen dinyatakan keluar sebagai juara di kelas para monster 61 kg tersebut. Next, ada Kakak Bayan, fighter yang digadang-gadang merupakan penerus dari nama besar klan Kakak, yang sesuai dugaan berhasil meratakan fighter-fighter keras di bracketnya, macam Fauzi, fighter yang berlatih satu camp dengan Brian Lawitan, Yosvin, serta David yang dibuatnya tak mampu berbuat banyak di laga final. Terakhir ada Pangeran Fabricio, bukan karena penampilannya yang ciamik atau apa, namun karena kejadian setelah kemenangannya. Pangeran yang kala itu dicap sebagai salah satu boxer yang attitude-nya perlu diperbaiki oleh para senior meng-call out Surya beserta bapaknya, atau dalam tanda kutip Om Nelson, yang membuat Ruben Manakane, suami Velmi yang berlatih di NNG, naik ke atas ring, yang menimbulkan keributan serta memberikan sedikit pelajaran ke boxer muda tersebut. Akan tetapi kembali lagi, bila kita tarik garis lurus ke belakang, kita tidak bisa 100% menyalahkan Pangeran atas apa yang dilakukannya akhir-akhir ini. Karena seperti yang kita ketahui, belakangan ini sedang naik tren call out dengan cara yang kurang etis dan dipaksakan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang bukanlah tidak mungkin. Bila hal itu diteruskan, sangat bisa mengganggu keberlangsungan industri combat sport, khususnya di negeri yang kita cintai satu ini ke depannya. Jadi sekian dari Kebelet Tarung, klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa share bila kalian suka dengan konten ini. Sampai jumpa.